Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi keuangan pada sekolah. Baik, pertama-tama kita akan login dulu. Nah, login ini nanti saya akan jelaskan bagaimana cara menambah user baru atau staf keuangan yang baru. Baik, kita masuk ke aplikasi. Nah, di sini tampilan awalnya adalah dashboard yang menginformasikan tentang penerimaan, pengeluaran, dan total penerimaan. Penerimaan sendiri itu didapat dari total semua pembayaran siswa ditambah dengan jurnal umum penerimaan. Lalu pengeluaran itu didapat dari jurnal umum pengeluaran. Dan total penerimaan ini adalah jumlah total penerimaan dikurangi pengeluaran. Baik, langkah pertama kita akan buat dulu jenis pos keuangannya. Nah, jadi kita klik di sini pos keuangan. Nah, di jenis pembayaran ini kita bisa tambahkan. Ini ada beberapa yang sudah saya buat. Ada SPP, contohnya uang pangkal, uang kesehatan, uang seragam, uang catering. Nah, kita bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saya klik tambah di sini. Saya misalkan akan menambahkan, contohnya adalah uang buku. Nah, ini tahunnya ini default tampil tahun aktif saat ini. Seperti yang di atas ini. Nah, ini disetting atau dibuat oleh bagian akademik. Nanti aplikasi akademik sendiri terpisah. Jadi keuangan ini sendiri nanti akan mengambil atau berdasarkan data terakhir yang dibuat oleh akademik seperti tahun ajarannya ini. Nah, kemudian kita pilih tipenya. Nah, ini ada bulanan atau bebas. Kalau bulanan otomatis nanti proses pembayarannya itu bulanan, tinggal klik bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Kalau bebas ini nanti berarti kita masukkan nominal tertentu. Misalkan cicilan pertama, cicilan kedua berapa, seperti itu. Nah, ini kalau uang buku saya akan buat tipenya bebas dulu. Kemudian simpan. Nah, di sini sudah ada uang buku, nama pembayarannya uang buku, tahun ajarannya, tipenya bebas. Kemudian di sini ada dua jenis untuk menyeting tarifnya. Setting tarif pembayaran secara umum, artinya kita setting per kelas. Kalau ini setting tarifnya per siswa. Kalau per siswa artinya eh, ada kemungkinan nanti ada siswa pindahan atau siswa yang tidak naik kelas, yang intinya nanti dia berbeda untuk tarif pembayarannya. Tapi kalau misalkan dia tidak ada ketentuan khusus, artinya dia ikut seperti teman-teman lainnya di kelas itu. Jadi misalkan saya setting untuk tarif per kelas di sini. Nah, ini tambah tarif per kelas. Nah, di sini untuk kelasnya sendiri ini nanti dibuat di bagian akademik. Jadi ini hanya nampil otomatis bagian keuangan. Jadi misalkan saya pilih untuk kelas 101, tarif untuk uang bukunya berapa? Misalkan totalnya 2.500.000. Keterangan bisa kita kosongkan dengan kasih tanda strip. Kemudian klik simpan. Nah, di sini sudah ada data untuk tarif kelas 101, tahun ajarannya. Kalau misalkan ada perubahan tinggal klik edit. Baik, kita kembali untuk contoh pembuatan jenis pembayaran yang bulanan. Misalkan saya membuat pos keuangan biaya ekstrakurikuler. Misalkan ini uang ekskul ya. Nah, ini uang ekstrakurikuler, tipe pembayaran bulanan. Klik simpan. Baik. Nah, di sini sudah ada. Untuk tarif pembayaran kita setting dulu per kelas. Nah, contoh ini per kelas. Maka setiap bulan dia otomatis mengikuti apa yang kita ketikkan di sini. Ini contohnya kelasnya kita pilih kelas 101. Misalkan ekskul tarif per bulannya 100.000. Nah, dia akan ngikut nih dari Juli sampai Juni. Kita simpan. Oke, nah sekarang bagaimana kalau untuk menyeting tarif per kelas, per siswa maksud saya.
Jadi misalkan kita klik di sini uang ekskulnya, setting tarif per siswa, artinya dia beda sendiri nih nanti. Kita tambahkan siswanya. Nah, ini kita cari dulu nih siswanya yang mana. Kita klik bisa cari misalkan Mei. Nah, ini kita pilih nih Melinda. Dia di kelas 101 kan. Misalkan dia statusnya apakah baru pindah atau tinggal kelas. Saya pilih misalkan dia tinggal kelas. Keterangannya kita kosongkan. Nah, tarif per bulannya berapa nih? Tadi kan 100.000. Ini saya bikin misalkan 50.000 nih. Tarif yang lama. Kita simpan. Artinya untuk Melinda khusus tarif ekskulnya itu 50.000. Beda dengan teman lainnya yang di kelas 11 tadi 100.000 begitu contohnya. Nah, jadi nanti kita akan melihat bagaimana proses pembayarannya di menu ini untuk video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.